Ilmu agama ini ada 3 ilmu yang wajib dipelajari, hukumnya fardu ain. Apa-apa itu? Yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini berkaitan dengan keimanan, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya Allah taala, tetapi rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, rasul, kitabnya, qada dan qadar, dan hari akhir. Ini wajib diimani, wajib dipelajari. Apa-apa yang jadi bahasa, misalnya ini, percaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, itu jelas wajib hukumnya, standarnya itu. Tetapi misalnya di saat bersamaan meyakini ada nabi lain sesudah Nabi Muhammad, nah ini imannya bagaimana? Bermasalah berarti. Walaupun meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah, tetapi ketika tidak meyakini Nabi Muhammad adalah nabi yang akhir, itu akidahnya berarti bermasalah. Nah, maka ini bahasan dalam ilmu tauhid. Ini harus selesai, karena ini bagian dari fardu ain. Misalnya lagi, kepada Allah percaya, nabi-nabi percaya, malaikat percaya, kita percaya, hari kiamat kada percaya. Nah ini juga sama, keimanannya bermasalah. Lawan surga kada percaya, lawan neraka kada percaya, siksa kubur kada percaya. Nah ini berarti keimanannya bermasalah. Ini harus dalam ilmu tauhid itu sudah selesai. Selesai itu artinya tahu dan meyakini. Tahu dan meyakini. Beberapa tahun belakangan, maksudnya mungkin 10 tahun, tapi masih ada kayaknya, yang mengaku jadi nabi. Nah, mengaku jadi nabi, ada beberapa kasus yang mengaku jadi nabi. Kada lawas yang mengaku nabi jadi nabi ini ditangkap polisi karena itu pencemaran agama, pelecehan agama. Ini juga bermasalah dalam keimanan, Maka ini yang harus selesai. Datuk Kalampayan ketika membahas tentang masalah keimanan ini atau i'tiqad ini, beliau membahas secara detail di dalam kitab Sidin Tuhfatur Raghibin. Karena kitabnya Tuhfatur Raghibin itu ada secara detail, ada contoh-contohnya juga. Misalnya kayak ini, maksud detail itu, kita wajib percaya lawan Al-Quran, wajib hukumnya yakin Al-Quran itu wujud. Ketika meragukan atau kada percaya sama sekali, nah ini bisa menyebabkan keimanan yang bermasalah, bisa mengulah murtad itu. Makanya disuruh bersyahadat bahasa. Jelas-jelas itu haram. Jadi haramnya itu memang dari Al-Quran. Misalnya zina itu jelas Al-Quran mengharamkan. Hubungan suami istri yang tidak ada ikatan pernikahan, itu haram hukumnya, itu zina. Lalu ada yang menghalalkan. Nah ini juga bermasalah di masalah keimanan. Kenapa? Karena itu jelas-jelas sudah diharamkan. Nah ini kajian ilmu tauhid. Percaya Allah Ta'ala itu esa, percaya Allah Ta'ala itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seumpamanya, tidak bisa digambarkan bagaimana bentuknya. Allah Ta'ala itu berbeda dengan makhluk. Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Nah, ini bagian dari ilmu tauhid. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah bahasan tentang fikih. Nah ini dengan kaitannya dengan tata cara kita beribadah, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang ketiga, yang itu yang beberapa pertemuan kita bahas dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, tentang bagaimana kita berakhlak, menjaga hati. Itu ngarani ilmu tasawuf. Maksud menjaga akhlak itu apa? Kayak menghindari daripada ghibah, hasad, lalu apa namanya ini yang kemarin itu ghadab, bakhil. Nah itu bahasan ilmu tasawuf. Kenapa itu jadi fardu ain dipelajari? Karena itu jadi panduan pedoman kita dalam menjalani hidup. Ini ada 3 ilmu. Ini setiap manusia di muka bumi wajib mempelajari 3 ilmu ini.
Nah, selain yang 3 ini hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau dalam satu tempat tidak ada satupun yang mempelajari ilmu itu, maka hukumnya berdosa seberataan. Misalnya apa? Ilmu yang fardu kifayah. Nah, misalnya ilmu yang fardu kifayah itu adalah kayak mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib, tapi wajibnya kayak apa? Wajibnya adalah fardu kifayah. Nah, artinya dalam satu tempat itu paling ada satu orang yang bisa. Kita pun membaca Al-Fatihah pakai bahasa Arab, iya. Al-Fatihah itu wajib bisa, gasan sembahyang. Cuma bisa bahasa Arabnya itu lain fardu ain. Misalnya apalagi yang fardu kifayah? Misalnya mempelajari ilmu hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi memahami ilmu hadis, bisa menjelaskan ilmu hadis, nah itu bagian dari fardu kifayah. Bilanya satu tempat itu ada ya berdosa seberataan. Ini pembagiannya. Termasuk juga Imam Ghazali itu menyebutkan tentang ilmu kedokteran. Ujar Imam Ghazali, ilmu kedokteran ini termasuk dalam pembahasan ilmu yang fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu berarti ya harus ada yang belajar. Kalau di wadah kita, insya Allah ada kekurangan bang. Kalau masalah ilmu kedokteran nih banyak aja pasti anak belajar. Cuma kalau yang ilmu lain itu harus ada yang mempelajarinya. Nah, dari 3 ilmu ini satu yang termasuk penting dalam ibadah kita, fikih. Nah, yang fardu ain dalam ilmu fikih itu adalah ilmu yang berhubungan dengan ibadah kita. Kalau yang sehari-hari itu jelas sholat, sembahyang, itu pasti dah. Sembahyang itu hubungannya dengan bersuci, batu bilang membersihkan dari najis, tata cara sholatnya, nah itu wajib dia pelajari. Jadi misalnya ada orang yang balik berakal, memiliki kemampuan aja tuh, lalu kada belajar ilmu sembahyang, nah kada belajarnya itu berdosa, kada sembahyangnya dosa lagi. Misalnya bang inya sembahyang aja tapi kada belajar, ya sembahyangnya kada sah. Amaluhu mardudatun la tuqbalu, amalnya tidak terima. Karena apa? Karena sembahyangnya tadi bukan hasil belajar, tempat-tempatannya salah. Jadi belajar, misalnya ada orang belajar sembahyang, sudah selesai belajar sembahyangnya, lalu kada sembahyang, berdosa di kada sembahyangnya. Cuma yang kewajiban belajar itu sudah gugur. Nah ini dua hal berbeda. Ada orang yang belajar sudah paham, tapi kada sembahyang, itu kayak apa? Ya dosa kada sembahyangnya. Tapi ada yang double, belajarnya ada, sembahyangnya ada. Nah ini double. Dosa kada belajar, dosa kada sembahyangnya. Nah itu yang setiap muslim harus menguasai, wajib menguasai ilmu yang sembahyang. Itu pasti setiap hari. Apalagi yang temporer. Yang temporer itu adalah satu, puasa. Ini bulan Ramadan aja berarti. Lalu yang kedua zakat. Itu zakat temporer juga. Maksud temporer itu apa? Kan setahun sekali. Nah lalu yang terakhir dari rukun Islam itu adalah haji. Kalau haji di wadah kita ini ada ngarannya manasik haji. Manasik haji itu kayak apa Jar? Itu kawan membackup pelajaran tentang haji. Jadi anak pelak haji pasti belajar. Anak umrah ya juga pasti ada manasiknya. Ya juga itu sudah belajar. Itu yang minimal. Nah, selain dari ilmu yang tadi, dalam fikih ini ada ngarannya ilmu usul fikih. Lalu ada juga ngarannya qawaidul fikih. Apa beda dari 3 macam ini? Nah, ilmu fikih itu adalah ilmu yang membahas tentang hukum-hukum ibadah, tapi yang sudah sudah selesai. Sembahyang zuhur hukumnya wajib. Sembahyang tarawih hukumnya sunat.
hukum sembahyang tahajud itu rakaatnya bebas anak berapakah? Karena ada batasan minimal 2 rakaat. Nah ini fikih yang menyusunnya. Ini haram, itu fikih. Nah yang masak-masaknya. Tetapi mengolah hukum tadi itu adalah kajian ilmu usul fikih ngarannya. Usul fikih. Nah, ilmu usul fikih ini memang lebih berat daripada ilmu fikih. Kalau orang awam itu cukup belajar ilmu fikih sudah tercover beribadah yang benar. Cuma untuk menghasilkan hukum ini mempelajari ilmu usul fikih. Nah, mempelajari ilmu usul fikih ini berarti memiliki ilmu yang lebih mendalam dibanding yang tadi. Nah, seseorang yang berfatwa atau ulama yang mengeluarkan hukum itu mau tidak mau wajib menguasai ilmu usul fikih tadi. Berarti bilanya ada seseorang terserah aja siapa mengeluarkan hukum tanpa didasari ada ilmu usul fikih, itu hasil atau produknya tadi itu tidak bisa diperpegangi. Bahasa nyamannya, bahasa Banjarnya bahapal. Nah itu. Jadi harus ada basicnya tadi. Nah, ulama kayak Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali itu selesai di pembahasan usul fikih. Jadi ketika beliau sidin ini mengonsep sebuah hukum, nah usul fikihnya itu sudah selesai. Ini sudah. Zaman Nabi usul fikih ini adalah sudah belum ada. Maksud belum ada tuh apa? Belum dikonsepkan. Prakteknya ada, tetapi belum dikonsepkan. Misalnya apa gerak? Misalnya kayak ini. Ujar Nabi lah. Sallu qoblal maghrib. Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib liman syaa. Nabi berucap, ujar Nabi, sembahyanglah sebelum maghrib. Sembahyanglah sebelum maghrib, sembahyang sebelum maghrib. Bahasa nyamannya tuh qoblih maghrib. Nah, apa hukum qoblih maghrib? Hadis Nabi ini kan jelas. Nabi menyuruh sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib. 3 kali Nabi menyuruh, tapi ujungnya liman syaa, siapa yang hendak. Nah, zaman Nabi kadada yang ini wajib ini sunnah, kadada. Ulama berikutnya hanya mengonsepkan. Oh, ada nih hadis sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib, ujungnya liman syaa. Dalam kaidah usul fikih itu al aslu fil amri yadullu ala wujub. Perintah itu pada dasarnya hukumnya wajib kecuali ada qarinah, ada dalil, ada isyarat yang membuat wajibnya tadi berubah jadi apa? Jadi sunnah. Sallu qoblal maghrib itu jelas perintah, berarti hukumnya wajib. Tapi karena ujungnya liman syaa, maka ini hukumnya kada wajib lagi, malah jadi sunnah hukumnya. Kada wajib. Nah, bahkan sunnahnya itu lain sunnah muakkad, tapi ghairu muakkad. Jadi misalnya di ranking itu wajib fardu ain itu berataan. Ada fardu kifayah itu tak ke bawah daripada fardu ain karena sebagian orang sudah cukup. Lalu ada ngarannya sunnah muakkad, ada sunnah ghairu muakkad. Sunnah ghairu muakkad itu artinya sunnah yang Nabi kada menggawi atau Nabi kada menekankan. Dapat pahala sunnah aja lah, dapat. Cuma kalau di ranking kada kayak sunnah muakkad. Sembahyang qabliyah maghrib itu sunnah ghairu muakkad. Sembahyang ba'diyah maghrib itu sunnah muakkad. Berarti kan saya sembahyang qabliyah maghrib kada kayak itu bang. Tetap aja sembahyang, cuma statusnya itu ghairu muakkad. Ibarat tunalah kita memilih yang muakkad kah atau ghairu muakkad. Bilanya dalam satu kesempatan cuma satu bisa memilih, berarti yang muakkad. Sembahyang qabliyah zuhur. Sembahyang qabliyah zuhur itu muakkad 2 rakaat. Ghairu muakkadnya 2 rakaat. Jadi misalnya ada orang sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, itu muakkadnya tegawi, ghairu muakkadnya tegawi. Tapi misalnya waktu sempit,
atau begasakan atau waktu terbatas, sembahyangnya kayak apa jar? 2 rakaat yang muakkad. Nah itu. Nah ini dalam bahasan apa? Ini dalam bahasan usul fikih. Nah selain dua ilmu ini ada yang ilmu kesimpulan dari fikih, ngarannya qawaidul fikih, al qawaidul fikih. Qawaid fikih ini adalah kaidah-kaidah dari rumus fikih yang sudah baku lalu dikonsepkan sehingga ketika ada kasus serupa itu kadang mulai nol lagi. Ulama tuh namanya jawab kadang mulai nol, tapi dari kaidah tadi. Jadi bilanya ada seseorang, barang aja siapakah itu, menyembet atau manu hukum gitu. 3 konsep kayak usul fikihnya kada belajar, fikihnya berbahaya sangkut, kawaid fikih kada paham. Nah itu sangat rentan jawabannya itu bahapal kan. Melihat di Google jadi internet itu sama kayak ini namanya dia kepala pusing, mencari di internet apa sebab kepala pusing, cari ya. Lawan kita datangi ke dokter, lain hasilnya tuh. Nah kalau nya di internet kita bertangguhan ini yang mana cocoknya, sakit gigi kah, itu belum makan kah, itu sakit kepalanya, awak marip dingin kah si kepala, atau apa ngarannya nih sakit kepalanya ini karena faktor lain kah, ada tahu. Tapi bilangnya ke dokter itu sudah memang ada ilmunya. Sama ilmu agama kayak itu juga. Di Google ada jawabannya. Iya, cuma ketika apa ngarannya nih kita bertanya yang memang ahli yang 3 tadi, itu yang standarnya. Ini yang oleh Nabi itu idza ijtahada, apabila berijtihad fa asaba dan benar ijtihadnya, falahu ajran, maka dapat 2 pahala. Tapi bilanya berijtihad lalu tersalah, falahu ajrun, dapat 1 pahala. Ini yang kayak apa kriterianya? Ini yang sudah mencari hukum, dicari bujur-bujur, cari bujur-bujur, hanyar dicari kesimpulannya. Jadi kada mesti bujur terus bang, ada juga. Makanya dalam ilmu bertanya, maksudnya ilmu hukum itu dipersilahkan kita bertanya sebebas-bebasnya. Tuan guru ini, tuan guru ini, masalah boleh aja, ada masalah. Yang bisa bermasalah itu kemana? Ke Google aja, kada bertakon ngalain. Nah, kenapa gerang jar? Iya tadi kalau bina itu salah yang mengambil kan. Gasan perbandingan kada apa-apa lah, kada apa-apa. Gasan mengecek. Nah ini yang ngarannya tadi kawaid fikih. Kita ambil kaidahnya. Ada beberapa macam dalam kawaid fikih ini. Nah, ini pembahasan pertama. Irtibatul maqasid bil ma'ani wal mabani. Jadi dalam pembahasan kawaid fikih ini di bagian pertama ada membahas tentang mengenai pekerjaan dengan niat, amal ibadah dengan niat. I'lam anna sihhatal a'mali wa qabulaha mutawaqqifatun ala salamatil qalbi wa tashihin niyyah. Jadi sahnya suatu amal ibadah itu bisa sah itu akan berhubungan mutawaqqifun itu terhenti atau tergantung dari apa? Salamatil qalbi wa tashihin niyyah. Suatu amal ibadah itu sangat tergantung dengan niatnya. Niat itu mempengaruhi. Ya, bahasa sederhananya kada ikhlas itu akan mempengaruhi. Nah, salamatul qalbi itu maksudnya apa gerang? Salamatul qalbi itu artinya khuluhu minasyubhat allati taqrisufal iman wa taqdiru juluwatul ikhlas lillahi fil qawli wal amal. Jadi yang ngarannya salamatul qalbi itu ya tadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa yang nggak ada ikhlas, misalnya sembahyang itu karena terpaksa aja, sembahyang karena peraturan,
sembahyang karena kada nyaman melihat orang sembahyangan rame. Nya ada yang muslim rame berjamaah, rame itulah ke majelis umpatan, hatinya ada ikhlas, ini bermasalah. Bukan berarti kada bagus lah, kada bagus ya, karena untuk menarik dakwah tuh biar dia pun kada ikhlas ada apa. Cuma maksudnya dari sisi diterima amal atau kada, ketika kada ikhlas itu akan bermasalah. Lalu yang kedua, tashihun niyah. Nah, niatnya ini memang karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ujar para ulama yang ngarannya niat itu ada dua makna. Makna pertama itu adalah al-ikhlasu lillahi fil qawli wal amal. Niatnya itu memang ikhlas karena Allah, baik dalam ucapan ataupun perbuatan. Ini secara umum. Lalu yang kedua, makna niat itu adalah al-qasdul muqtarin bil fi'li, yaitu keinginan yang berbarengan dengan perbuatan. Itu makna niat ujar ulama. Nah, ini yang dibahas dalam fikih. Jadi niat itu lawan gawiannya teimbai. Nah, ini yang dalam makna fikih. Nah, ini dalam kaidah usul fikih ngarannya al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Apa gerak maknanya al-umuru bimaqasidiha? Nah, maksudnya adalah semua perbuatan itu bimaqasidiha. Maqasid itu artinya bihasabi qasdil abdi bi fi'liha aw tarkiha. Amal ibadah itu tergantung niatnya kayak apa. Sembahyang 2 rakaat diniatakan sembahyang hajat, jadi sembahyang hajat. Sembahyang 2 rakaat diniatkan sembahyang sunah taubat, jadi sembahyang taubat. Sembahyang 2 rakaat diniatakan sembahyang sunat mutlak, sunat mutlak. Sembahyang 2 rakaat diniatakan sembahyang sunat wudu, sama tuh bentuknya. Sembahyang 2 rakaat diniatakan tahiyatul masjid, sama bentuknya. 2 rakaat juga. Tetapi apa? Niat tadi yang membedakan bimaqasidiha. Sembahyang 2 rakaat, soalnya ada niat sembahyang, ada niat hendak mencuntan sandal. Sembahyang ini memantau dulu. Nah, iya juga. Itu bimaqasidiha. Nah, kaidah ini, kaidah al-umur bimaqasidiha ini berasal dari hadis Nabi. Jadi ulama tuh ketika mengonsepkan itu kada bebarang aja, ada dasarnya. Apa dasarnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, berdasarkan hadis ini. Dari hadis ini diambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara itu, perbuatan itu, amal ibadah itu bimaqasidiha, dengan maksudnya. Ini sederhananya apa, Gerang? Ini sederhananya adalah niat itu akan menentukan kualitas dari suatu perbuatan. Nah, oleh para ulama tadi niat itu adalah apa? Al-qasdul muqtarin bil fi'li. Keinginan yang berbarengan dengan perbuatannya. Tetapi ada juga nih, wan niyatu tasbiqul amal fil husuli 'alal ajri. Niat lawan amal atau perbuatannya itu sebenarnya 2 hal yang berbeda. Kada sama tuh. Kenapa jar anehnya? Wan niyatu tasbiqul amal fil husuli 'alal ajri. Niat ini mendahului pahala daripada amal. Bisa jadi orang tuh berniat itu sudah dapat pahala, amalnya belum. Nah, itu kayak apa? Fa idza nawal abdu amala syai'in liwajhillahi ta'ala wa lam yuwaffaq ilaihi aw sabaqa bihi ghairuhu fa innahu yu'jaru ala niyatihi kama law kana qama bihi. Jadi, apabila seorang hamba melakukan sesuatu dan itu karena Allah Ta'ala, jadi niat karena Allah hendak menggawi sesuatu ibadah. Misalnya apa? Misalnya berniat hendak menyumbang mesin genset, hiasan langgar, hiasan musola, misalnya itu kayak itu. Walam yuwaffaq ilaihi, tapi belum kesampaian, duitnya belum terkumpul. Aw sabaqahu bihi ghairuh, atau terdahulu nang lain menukarkan
misalnya fa innahu yu'jaru ala niyati, maka orang tadi dapat pahala karena niatnya. Niatnya ini bujur dan sebujur dasarnya anak niat. Cuma kebetulan duitnya belum terkumpul atau pas hendak menukar tadulun yang lain menukar dah. Nah, ini apa jar? Kan fakta di lapangan kada menukar, tapi niatnya tadi sudah dihitung pahala. Ini apa? Berdasarkan hadis Nabi, niatul mukmin khairun min amali. Niat orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Nah, ini apa maksudnya? Yang tadi ketika kita sudah berniat itu sudah masuk hitungan ibadah. Inilah sederhananya itu kayak ini lah. Bilanya malam tuh guring, berarti langsung aja kita nyatakan mudahan enak awal bangun tahajud. Nah itu. Walaupun dalam hitung-hitungan matematika kita asa awam terbangun tengah malam atau sepertiga malam tuh karena awak uyuh itu, atau apa ngarannya nih, bilanya bangun sebelum subuh mengantuk, awak sakit, kepala sakit, tetap harus diniatkan. Karena apa? Niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niat ini lawan amal itu dua hal yang terpisah. Niat itu sudah bagian daripada ibadah. Dalam hadis lain ini riwayat Nasai, ujar Nabi apa? Man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail. Nah, siapa yang hendak keranjang, ini hadis detailnya yang ulun badakan tadi. Anak goreng. Wa huwa yanwi ini pakai fi'il mudhari. Artinya ini berniat atau selalu berniat kayak itu. Ayyakuma yusalli minal lail. Jadi bilanya anak goreng berniat sudah mudah-mudahan kawa bangun malam, hendak sembahyang tahajud, hendak qiyamul lail tiap malam atau suatu malam bisa juga. Fa ghalabathu ainuhu. Ngantuk benar kata kawa bangun. Ngantuk. Hatta yusbiha, sampai subuh. Niat jam 2 bangun nah. Nanti jam 2 nah kawan ini tahajud. Itu guring pulang saja. Pahalanya tetap ada. Nah, kutiba lahu manawahu, maka inya dapat pahala. Pahala apa? Pahala niat, lain pahala magawi bang. Pahala niatnya. Nah itu. Berarti ini sederhananya banyak aja kita berniat terserah aja nak apa kah? Niat yang kebaikan. Mudah-mudahan tahun ini banyak duit dan akan 10 ekor sapi. Itu apa ngarannya nih, ikhlas atau kada, pas sekali Allah kabulakan. Ini yang hubungannya lawan duit lah. Bilanya ada duit nih misalnya labihan 10 juta bulan ini, hendak bersedekah ke panti asuhan. Mungkin dalam 6 bulan nih, kan bulan ini 6 bulan tuh berniat harus tuh. Sekalinya ada bulan kelima dasar bujur kejadian, dasar disumbangakan, nah itu niatnya bujur berarti. Nah itu misalnya pas kadang kayak seorang di pesawat jar pramugari, kejangan sabuk pengaman Anda, kita dalam cuaca buruk, bilanya selamat nah hendak menyumbang sapi, geluguk soalnya pas para lewat dah cuaca buruk, tina cerah dah, tapi masih buguyang aja pesawat, tapi sudah tukang pada karena bilanya turun seikung kambing buak mendarat, hendak menyumbang seikung ayam aja gini. Berubah sekalinya. Itu niatnya berarti kayak apa, bagus atau kada, terserah malaikatnya lagi mencatat dah. Ya itu rahasia Allah. Cuma yang jelas ketika kita berniat berbuat baik, ini berdasarkan hadis tadi apa, hatta yusbiha kutiba lahu manawahu. Jadi pahala niat ditulis sudah. Niat hendak puasa kan dalam setiap pekan, dalam setiap bulan itu ada ayyamul bid, berniat dah. Soalnya pas hari H kada ingat, atau dalam setiap pekan itu setiap bulan itu ada 3 hari. Kalau setiap pekan itu kan Senin Kamis, hendak berniat dah. Soalnya malamnya kada ingat. Ada aja pahalanya. Pahala niatnya tadi. Kayak apa jar sebujurnya banyak atau kada? Itu terserah Allah Taala dah. Cuma dalam konsep ibadah, niat itu sudah bagian daripada ibadah.
Amun rumus manusia belum masuk lagi. Kita merencanakan belum keluar lagi gajinya duitnya. Kecuali duitnya itu dasar dalam perencanaan. Nah, merencanakan sudah bagian daripada gaji, ya tuh sudah. Cuma dalam konsep ibadah yang disusun oleh para ulama, niat itu bagian daripada. Niat harus tapi kada dilaksanakan dapat pahala. Enggak dapat pahala aja. Niat harus tapi kada dilaksanakan. Nah itu, enggak dapat dia pahala itu. Cuma maksudnya kada mau huruf bang maksudnya. Misalnya nah kayak ini lah misalnya yang Allah Ta'ala malaikat sudah ada SOP-nya dah yang gitu. Misalnya kayak ini yang tahajud tadi aja supaya ada contohnya. Guring jam 3:30. Guring tuh nah tiap malam begadang. Guring jam 3:30. Kayaknya anak nonton tahajud aja. Nah itu jelas benar luputnya. Namun jam 3:30 lah bangun tuh melandau, kecuali memang orangnya penyembahyang subuh itu nah. Nggih. Sorry Ustaz. Waalaikumsalam. Menjelaskan ke kami fikihnya mandi junub. Oh iya. Sebenarnya kan tadi semua ibadah kita harus awali niat. Tapi itu mandi junub mungkin ada fikihnya yang arahnya nanti kita bersuci dan lain-lain. Takutnya nanti pas junubnya nggak sah, ada kudu sholat kita nggak sah. Ya. Nah ini pas untuk akan pangateri. Jadi masalah niat itu sebenarnya terpisah daripada amal ibadah. Makanya ulama itu mengkhususkan pembahasan tentang niat tadi. Cuma yang masalah ibadah itu bagaimana kalau setiap malam ini berniat terus, kada ada masalah apa nggak tuh? Cuma keikhlasan niat, kebujuran niatnya itu karena kelihatan apabila kawa kan kayak inilah bilanya kawa bangun malam hendak tahajud. Misalnya kira-kira dalam seminggu dibangun oleh Allah Ta'ala tengah malam terus kada sembahyang juga asalnya dalam semingguan. Nah itu berarti kan niatnya tuh kayak begagayan aja itu nah. Lain halnya misalnya dalam seminggu sekalinya dasar terbangun itu ada 4 hari, kau sembahyang 3 hari, seharinya tuh ngantuk benar kada kau lagi. Nah itu bisa. Jadi keikhlasannya itu Allah yang mengukur, kada tahu. Berarti rugikah atau kada kita berniat? Kada rugi gitu. Kada betah rugi di netaannya. Kada tahu kita ya apa besarnya. Nah itu yang niat tadi. Nah terkait masalah ibadah, jadi ibadah itu misalnya kita ambil sholat lah. Jadi yang wajib itu rukun Islam tuh aja, syahadat. Ada masalah lagi dah sholat, puasa, zakat. Kalau haji ini mantri, jadi agak jauh terjadinya. 3 macam ini, puasa setahun sekali, zakat setahun sekali. Nah sholat ini bukan hanya sholat, hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Ada bersuci, ada tata cara sholatnya. Nah bersuci ini banyak. Bersuci ini kan pembahasan air dan segala macamnya. Lalu bersuci ini ada yang ngarannya berwudu, ada yang ngarannya mandi wajib, ada ngarannya tayamum, ada yang ngarannya membersihkan dari najis. Dari semua item itu, karena sholat ini hukumnya fardu ain, maka seberatan itu memang harus selesai. Nah, mandi wajib. Ketika seseorang itu mau mandi wajib, berarti harus paham konsep air suci mensucikan. Jadi mandi itu, berwudu itu wajib memakai air suci mensucikan. Bagaimana air suci mensucikan? Dalam bahasa fikih itu adalah air mutlak. Bahasa Banjarnya banyu wara, banyu haja. Kada ada embel-embelnya. Ada embel itu kayak bergerang. Banyu teh, banyu kopi, banyu sirup, banyu sabun. Nah itu ada embel-embelnya. Itu berarti banyunya kada suci mensucikan. Banyu teh suci lah, suci, makanya boleh kita minum halal. Tapi mensucikan lah kada. Apalagi misalnya air najis, banyu juga tapi najis, kayak banyu kami, banyu juga tapi itu najis. Yang kawagesan bersuci apa? Air suci mensucikan, banyu aja. Nah mensucikan suci mensucikan ini kan banyu yang mana tuh macam-macam.
ada yang turun dari langit, ada yang di bumi. Di bumi ini kan kayak banyu sungai, banyu sumur, banyu laut, mata air. Kalau banyu langit, hujan, air embun, salju. Itu suci mensucikan. Pertanyaan sederhana, banyu ledeng bang, banyu ledeng itu kan banyu sungai, suci ya. Tapi kan sudah dia kapart macam-macam, ada bapak, tuh ada mengubah banyunya. Dah tuh lah. Amun di rumah kita PDAM aman, gak ada masalah. Ada masalah. Kecuali banyu PDAM pian buat banyu rinso atau banyu sabun supaya mandi selajur harum dah. Nah, tuh kada mensucikan lagi berarti. Di tong tuh ada sediaan lagi sabun supaya pas mandi kada usah sabun lagi. Nah, itu kada suci mensucikan. Ada tong belain khusus, tongnya berisi sabun. Jadi kada uyuh lagi. Itu kada suci mensucikan. Jadi amun banyu nang ada kita wahine itu suci mensucikan. Di Banjarbaru itu biasanya pakai sumur bor atau sumur di rumah, sama tuh suci mensucikan juga, tidak ada masalah. Sudahlah mandinya belum. Nah, itu sudah suci mensucikan. Setelah airnya sudah selesai, nah hanya tata cara mandinya. Mandi wajib ini sebujurannya sederhana aja, ada 2 macam. Berniat, yang kedua seawakan basah, itu aja. Memandikan jenazah sama yang memandiakan berniat seawakan basah. Sebujurnya kayak itu. Ini yang minimal. Ibarat tuh ada mayat diculuk ke sungai, angkat dah itu ujungnya. Itu sudah suci. Cuma itu terkendala atau masalah adab. Karena manusia itu harus dihormati itu. Kadang diculuk atau disemprot pakai selang pemadam, kadang menghormati. Mandi wajib bang sama. Mandi wajib itu asal sawakan basah. Pinggir sungai, benyalam, sawakan basah, sudah selesai. Niatnya bang, nah niatnya ini yang dalam mazhab Syafi'i itu ada rumusnya. Rumusnya apa gerang? Dalam mazhab Syafi'i itu adalah al-qasdul muqtarin bil fi'li. Niat itu muqtarinun bil fi'li. Niat itu berbarengan dengan perbuatannya. Mandi wajib itu awalnya itu kan kayak ini. Banyu pertama kena awak itu kan itu awal mandi wajib. Awal kita mandi itu nah. Hendak mandi nah jar. Tapi awak belum ada basah lagi kan berarti belum mulai. Ketika ada banyu basah ke awak, entah di kepala, di tangan atau di batis, itu berarti tandanya sudah mulai start mandi. Wudu bang sama. Wudu itu kan mulainya dari banyu kena kepala, itu startnya. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i niat mandi wajib dan niat wudu itu andakannya di awal perbuatan tadi. Mandi wajib itu kan bilanya banyu kena awak. Nah, maka niatnya pas di situ. Atau pas dulu. Dalam hati sajaku mandi wajib fardu karena Allah Ta'ala. Nah, dah hatinya. Lain pas misalnya berselang lah, pas menghidupi shower berniat kada kayak itu ada. Pas banyu pertama kena awak, terserah aja tangan kah batis kan. Menghidupi shower nih, tangan dulu. Saja aku mandi wajib nah apa? Itu muktarina. Wudu bang, wudu sama wudu pas kena muha. Ada ngali bang sebujurannya. Karena dalam hati juga kada ada yang perlu dirusakkan. Itu bang jarang yang nawaitul ghusla li rafil hadasi, itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, kada mempengaruhi sah atau kada mandinya. Apalagi dalam kamar mandi kada boleh menyambat lafzul jalalah Allah. Nawaitul ghusl li rafil hadasi fardun lillahi ta'ala. Nah, sebut Allah Ta'ala kada usah. Namun dalam kamar mandi berarti. Apalagi kamar mandinya bergabung WC, nah kada usah. Berarti bang kayak apa jar? Nawaitunya di luar kamar mandi kayak itu. Sebelum masuk kamar mandi di situ dah nawaitunya. Niat bang ya pak, niat kan ada masalah dalam hati juga. Biar di dalam hati ini anak sambil behera membaca tahlil kah ada bapak? Membaca selawat tapi di dalam hati kada bapak. Kan dalam WC itu dilarang menyebutkan asma Allah, menyebutkan nama Nabi dalam WC. Berzikir dilarang. Tapi yang dalam hati bang ada masalah. Dalam WC
la ilaha illallah, la ilaha dalam WC, tapi dalam hati kan apa Pak? Dalam WC mengaji Allahu la ilaha illallah ya qayyum. Karena itu bagian dari adab tenang. Dalam WC Bang ada hantu kayak apa aja? Dasar rumah hantu. Kan kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is itu ya memang WC itu rumah setan kan. Jadi bilanya terlihat setan dalam WC, ya ini memang rumah saya aja. Dasar rumahnya di situ kan. Nah, itu yang masalah ibadah. Berarti ngalih kah atau nyaman kah? Asal belajar bisa aja, nggak ada masalah. Melihat di YouTube boleh aja Bang, boleh aja. Tapi karena dicek, tinggal kayak itu aja. Bukan berarti kada boleh. Wah, karena itu buku atau nuker di pasar buku tata cara sholat dilatih kada boleh kan? Boleh aja, ada masalah. Cuma karena dicek kayak itu. Karena mungkin keterbatasan waktu atau apa kayak itu. Karena yang belajar ini kayak kita di Langgar ini belajar yang itu kan fikih ibadah sudah lewat babnya kayak itu nah. Sudah yang tangga ibadah kita semalam sudah selesai kan. Kebetulan lain bab itu yang kita bahas kan. Berarti dia boleh kira kayaknya. Ya makanya tadi salah satunya caranya kita bisa entah membaca buku, melihat YouTube karena dicek kebenarannya. Itu untuk memudahkan kita belajar yang paling kada yang dasar-dasar tadi tentang ibadah-ibadah tadi. Karena Dulu di WC tapi kerannya jauh itu sah.